Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA kelas 9, yaitu ada di bab 2 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kalau di buku ibu itu ada di bab 7. Kalau di catatan kalian ini merupakan bab 2 dari semester 2 ini. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum ke materi, coba kita perhatikan beberapa temanmu yang ada di kelas. Nah, dari beberapa temanmu, tentu kalian melihat jelas perbedaan dari diri mereka. Ada yang berpostur tinggi, ada yang berpostur pendek, ada pula yang memiliki rambut keriting, dan ada pula yang memiliki rambut lurus. Nah, perbedaan-perbedaan itu merupakan pewarisan sifat yang dimiliki dari diri kalian, dari kedua orang tua kalian. Ketika kedua orang tua kalian berbeda, pewarisan sifat tersebut akan jelas berbeda satu sama lain. Jelas karena orang tua kalian berbeda. Nah, bagaimana kalau orang tua kalian sama? Pastinya pewarisan sifat itu akan memiliki kemiripan pada diri kalian. Contohnya bentuk rambut, ketika dua orang berbeda memiliki orang tua yang sama, terkadang ada yang mirip, sama-sama lurus, sama-sama keriting, karena pewarisan sifat itu diturunkan dari orang tua kalian yang orang tuanya sama. Nah, pewarisan sifat ini dikontrol oleh gen-gen yang ada pada tubuh kalian. Apa itu bu gen? Apa itu bu pewarisan sifat? Nah, materi ini nanti akan kita bahas sama-sama yang ada di bab 2 ini. Nanti kalian dengarkan, pahami, dan apa yang menurut kalian penting, kalian catat di buku catatan kalian. Semangat ya belajarnya. Bisa kita mulai langsung ke materi. Bab 2 pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, yang pertama, di bagian A ada molekul yang mendasari pewarisan sifat. Materi genetik. Kalian pernah dengar materi genetik? Mungkin kalian pernah dengar waktu di kelas 1 atau kelas 2 tuh ya. Sebagian pernah dibahas. Nah, di sini materi genetik itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, bahkan jenis penyakit yang kita miliki tidak ujuk-ujuk langsung hadir dalam tubuh kita. Itu merupakan pewarisan sifat dari orang tua kita. Nah, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah kita akan mewariskan materi genetiknya itu melalui sel sperma. Kalian garis bawahi ya. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Sedangkan ibu kita akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Nah, materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Apa itu bu proses fertilisasi? Nah, proses fertilisasi itu penggabungan dari sel sperma ayah
dengan penggabungkan sel ovum dari ibu kita. Nah, proses fertilisasi ini pernah kita bahas di materi kelas 8 dulu ya. Kalau kalian cari lagi, kalian pasti menemu deh proses fertilisasi itu apa. Lanjut. Nah, oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah muncul karakteristik yang mirip dengan ayah atau ibu kalian. Sebenarnya apa sih genetik yang kita maksud itu? Genetik yang kita maksud itu adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik. Nah, materi genetik itu adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nah, kata DNA itu sering kita dengar. Sebenarnya apa sih Bu kepanjangan dari DNA itu? Nah, di sini kita bahas kepanjangan dari DNA itu deoksiribonukleik acid. Dan satu lagi RNA. Berbeda ya, kalau tadi DNA, kalau yang kedua ada RNA. Singkatannya yaitu ribonucleic acid. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Jadi, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. Nah, setelah ini coba kita amati. Ini merupakan salah satu gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Nah, kata-kata sel itu pernah kita pelajari di kelas 8 juga. Bahwa sel itu merupakan unit yang paling kecil dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalian ambil pulpen kalian, gambar untaian molekul DNA ini. Nah, gambar dengan benar dan sungguh-sungguh. Coba gambar. Setelah kalian menggambar ini, kita lanjut bahas bahwa DNA itu terletak di dalam inti sel. Nah, inti sel itu ada di tengah-tengah bagian sel. Sedangkan DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin pada saat sel akan membelah. Nah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Nah, pembahasan hari ini sampai di sini dulu ya. Tadi apa yang perlu kalian catat, silakan kalian catat di buku catatan. Kalian rangkum, kalian gambar pula DNA di atas contohnya. Nah, sekarang sampai di sini pertemuan Ibu. Terima kasih ya yang mau mendengarkan, yang benar-benar mencatat, dan terima kasih juga yang selalu hadir mengerjakan tugas-tugas Ibu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan sama Allah dan keluarga kalian pula. Terima kasih ya. Assalamualaikum.